Video yang saya masukkan di kali ini adalah satu video saja, di mana sebetulnya banyak video yang menceritakan, membicarakan, membawa kepada satu hal yang sama ini, saudaraku. Maka kita perlu hati-hati karena orang ini betul-betul lincah pandai di dalam membolak-balikkan fakta. Membolak-balikkan fakta ini luar biasa mantapnya ya. Dengan didasari keilmuan dia justru untuk membolak-balikkan sejarah dan lain-lain. Maka kita perlu hati-hati saudaraku ya. Sebarkan, kemudian kasih pengertian kepada orang-orang terdekat kita agar kita tidak terbalik otaknya ya. Simak betul-betul sampai selesai, kita bisa merangkum tujuan utama ya Panji Gumilang ini bergerak begitu pede semacam ini. Simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami Dai Alam ya. Saudara, teman-teman pemirsa, subscriber channel kami. Untuk kali ini seperti yang kemarin saya sampaikan, sebetulnya tujuannya itu apa? Panji Gumilang ini membuat kontroversi yang terang-terangan, dan kita tahu semuanya sekarang posisinya ada kabar dan ada yang bergerak dari pihak masyarakat untuk mendemo ya, untuk memperingatkan. Karena apa sampai masyarakat bergerak? Karena dari pihak negara, pihak daerah yang berwenang, mempunyai jabatan, mempunyai keputusan, tidak ada tanggapan atau tidak terlihat ya tindakan-tindakan, maka akhirnya masyarakat ini yang bergerak. Itu pun ditantang balik saudaraku ya, ditantang balik dengan Al Zaitun menyiapkan yang beribu-ribu kali lipat jumlahnya untuk menyambut dengan 1000 kalimat bahasa. Maka saudaraku, di demo model apapun dia Panji Gumilang tidak akan terpengaruh, bahkan namanya orang gelap dia akan semakin merasa di demo itu sebagai tantangan bagi kehidupannya ya. Karena apa? Dia ini punya tujuan ya. Tujuannya dia apa? Kalau kita baca dari video-video yang tersebar sebelumnya, maka tujuannya sangat jelas saudaraku. Jadi saya apresiasi, alhamdulillah, saya ikut berterima kasih, saya ikut bersyukur kepada Allah. Ada umat ya, ada umat yang mau bergerak untuk memberikan peringatan dan mendemo atau berdemo ya. Dengan ini semoga pihak pemerintah atau daerah segera membuat tindakan, walaupun ini hal yang sangat mustahil ya. Mustahil karena apa? Sistem jaringan, sistem silaturahminya Panji Gumilang ini ke mereka ini enggak enteng ya, enggak sepele ya. Jadi bisa menjadikan membungkam saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi mari kita lihat ya, saya cuplikan, saya kasih tahu, saya masukkan lagi dalam channel ini, dalam video ini beberapa cuplikan video Panji Gumilang yang kemudian ini bisa kita simpulkan sebetulnya tujuannya adalah untuk ini saudaraku. Yang belum subscribe, subscribe dulu, jangan lupa. Dalam Quran. Dan yang paling fasih membahas kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Nabi Muhammad dengan Qurannya. Sekalipun tentunya tidak sesempurna yang telah ditulis. Baik itu yang berada di Septuaginta dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, mengenal silsilah ini, maka kita tumbuh sile asih, sile asa, sile asuh. Itu namanya toleransi. Tatkala tidak mengenal, maka seakan-akan Israel itu bajingan yang harus dijauhi. Tidak tahu Israel adalah putra daripada Ishak, putra daripada Ibrahim alaihissalam, yang hari-hari kita membaca doa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada Ali Ibrahim yang bernama Israel dan Bani Israelnya. Sehingga mendengar nama Israel sebagai negara, seakan-akan
dia, negara itu adalah penjajah. Andainya juga iya, bangsa Indonesia, andainya Muslimnya ini memahami dengan detail apa yang diturunkan oleh Ibrahim alaihissalam sampai Medan menyatu menjadi negara Republik Indonesia, itu akan berpikir, mengucapkan Israel penjahat. Inilah cita-cita daripada orang Bani Israel, bagaimana mendapatkan tempat seperti yang dijanjikan oleh kakek moyangnya, baik Ibrahim, Ishak, Yakub, dan sebagainya. Kalau kita cerita singkatnya daripada itu, zaman modern, maka terbitlah keinginan, andainya aku masuk ke Bukit Zion. Bukit Zion itu adalah Bukit Zaitun. Bukit Zion itu adalah bukit di mana Sulaiman alaihissalam mendirikan Baitullah. Memang kebetulan kita punya nama Zaitun. Tapi juga tidak kebetulan, karena Al-Quran juga menyebut Zaitun. Maka tatkala kita menyebut Zaitun, di sana juga ada Bukit Zion atau Bukit Zaitun. Didambakan oleh Bani Israel, aku ingin pulang ke kampung halamanku. Ribuan tahun menunggu, merindukan Zaitun itu atau Zion itu adalah Yahudi Safardim atau Yahudi yang dibesarkan di Andalusia. Di sana ada Musa bin Maimun yang hari-hari berbahasa Arab, sekalipun dia fasih berbahasa Ibrani. Tulisannya semua berbahasa Arab, yang sampai ke Indonesia juga berbahasa Arab. Maka orang Indonesia secara tidak sadar menamakan diri Maimun, padahal itu seorang Yahudi besar, Musa bin Maimun, bersama Saladin. Namun juga belum berhasil. Maka di abad modern, ujung daripada abad 19, dan sering kita sampaikan, Theodor Herzl menjadi orang terdepan membuat gerakan Zionisme yang tujuannya kembali kepada negaranya untuk Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia begitu percaya diri, dia begitu pede, dia begitu terstruktur, dia begitu tertata ya di dalam memperkenalkan Yahudi ya, memperkenalkan Yahudi, atau istilahnya kalau kita boleh ngomong nih, kita mungkin sudah bisa mengatakan ingin menyahudikan ya, masyarakat, agar masyarakat Indonesia yang selama ini terkenal dan dikenal pembela Palestina, ya, pembela Muslim, agar kemudian diputar balik otaknya seolah-olah Yahudi ini bukan penjajah, Yahudi ini orang yang baik, runtutan-runtutannya dan lain-lain ya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk yang besok akan saya ceritakan kenapa bangsa Yahudi ini bagi orang-orang Islam ini sungguh sangat-sangat tidak klop ya, karena Al-Quran sendiri yang menyebutkan. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, besok akan saya ceritakan kenapa Yahudi ini sampai kapanpun ya tidak akan pernah selesai memusuhi ya orang-orang Muslim umat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.